Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Putih, hitam, atau loreng-loreng. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Ada seseorang mencari gereja yang cocok dengan keberadaannya agar ia bisa beribadat dengan sukacita di sana. Orang yang rambutnya dicat warna-warni dengan bagian-bagian tubuh yang secara mencolok menampilkan aneka tato ini mengalami kesulitan untuk menemukan gereja yang mau menerima dirinya tanpa prasangka. Selalu saja ada orang-orang yang dengan tatapan dan atau seringai sinis memperhatikan dirinya. Sampai suatu saat ia masuk ke sebuah gereja. Di sana ia menemukan jemaat bersama pendetanya sedang berdoa. Doa yang mereka ucapkan begini: "Ampunilah kami, karena kami melalaikan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan, dan kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh kami lakukan." Mendengar doa itu, orang ini langsung ikut duduk di sana dan berkata kepada dirinya sendiri dengan perasaan lega, "Oh, aku bersyukur ya Tuhan. Akhirnya aku menemukan juga kelompok orang yang sama seperti diriku." Usaha-usaha untuk menyembunyikan noda-noda dosa yang ada pada kita kadang berhasil. Tapi usaha itu selalu kurang jujur. Banyak orang cenderung menggolongkan manusia dalam dua kategori: orang suci dan kelompok pendosa. Penggolongan itu sesungguhnya dilakukan atas dasar angan-angan saja. Mengapa? Sebab di satu pihak tidak ada seorang pun betul-betul tahu siapa orang yang benar-benar suci dan siapa saja yang pendosa. Kesan lahiriah mudah menipu. Di lain pihak, kita semua, baik yang menganggap diri atau dianggap orang lain sebagai suci, maupun orang-orang yang jelas-jelas kasat mata melakukan dosa, semua kita adalah pendosa. Suatu hari seorang pendeta mengajukan pertanyaan di dalam sebuah kelas sekolah minggu. Dia berkata begini: "Anak-anak, seandainya semua orang baik itu putih dan semua orang jahat itu hitam, kamu akan berwarna apa?" Hampir semua anak spontan berteriak, "Putih, putih, putih." Hampir semua, karena ada seorang anak yang jawabannya berbeda. Si kecil Maria Yohana menjawab, "Aku akan menjadi orang yang berwarna loreng-loreng, Pak Pendeta." Berwarna loreng-loreng. Bukankah sesungguhnya begitu juga semua orang, semua guru, semua pendeta, pastor, kiai, haji, biku, begitu juga para mahatma, para paus dan santo-santo yang mulia? Pada hakikatnya, semua orang loreng-loreng.
Tidak ada seorang pun yang benar-benar putih, tapi juga tak seorang pun yang melulu cuma hitam. Setiap kita diajak untuk dengan tulus dan rendah hati, bahwa sesungguhnya kita loreng-loreng. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dikatakan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lagi di dalam ayatnya yang ke-10 dicatat, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita sadar bahwa kita adalah pendosa sama seperti semua orang lainnya, lalu apa hak kita untuk memandang rendah orang lain, menganggap mereka sebagai pendosa besar? Bukankah sepatutnya yang kita lakukan adalah bahwa kita bersama dengan mereka dengan tulus mengakui keberdosaan kita, seperti yang dituliskan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita semua berwarna loreng-loreng, tapi kita rindu agar makin hari bercak-bercak hitam semakin memudar dan warna putih makin mendominasi kehidupan kita. Jangan sia-siakan pintu pengampunan yang Tuhan bukakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau sedang merasa diri suci, benar, lalu menganggap orang lain sebagai pendosa besar. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kerendahan hati, untuk dengan tulus mengakui keberdosaan diri dan memohon pengampunan, sehingga tidak lagi memandang seolah orang lain adalah pendosa besar dan kami adalah kaum suci. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali sehati kami berdoa bagi setiap anak-Mu seisi keluarga masing-masing. Mereka yang sedang memikul beban berat, yang sedang menghadapi masalah besar, entah itu karena sakit penyakit, entah itu disebabkan masalah finansial, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin juga ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan relasi di antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Mungkin ada yang sedang bingung, galau karena ketidakpastian dalam berbagai hal di masa depan, studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Bagi mereka semua, kami berdoa. Kami juga berdoa ya Bapa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Kiranya di dalam dan melalui berbagai aktivitas dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya, gerejamu boleh terus bertumbuh karena berakar di dalam kebenaran Allah,
berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang masih harus dihadapi, diatasi bersama. Mampukanlah bangsa yang dikaruniai keragaman yang luar biasa ini mau sehati sepikir, bahu-membahu, bergandeng tangan, mengatasi persoalan-persoalan sebagai satu kesatuan bangsa. Kami juga terus berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini, khususnya bagi bangsa-bangsa negara-negara yang sedang terlibat konflik. Sekian banyak korban telah berjatuhan. Kiranya konflik-konflik yang terjadi ini boleh diselesaikan secara damai. Bila tiba saatnya, nanti kami beristirahat. Kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaanmu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus dan makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.